ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Kita melanjutkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, perbuatan yang memiliki ba, maksudnya halal. Ini di luar seluruh perbuatan maksiat. Ghairu mahdha, yang penting halal. Baik. Al-bal. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan tersebut tidak diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa abtar. Maka perbuatan baik itu menjadi bankan ekornya. Orang Arab menyebut cicak seperti itu disebut abtar, putus. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam diledek oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Muhammad itu abtar. Apa? Putus keturunannya. Gitu. Karena tidak punya anak laki-laki. Seluruh anak laki-laki beliau meninggal waktu kecil. Sisa hanya anak-anak perempuan yang sampai menikah. Ada Fatimah yang nikah dengan Ali, ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, dua-duanya nikah dengan siapa? Utsman, tapi tidak bareng ya, tidak boleh bareng. Ruqayyah dulu, kemudian Ruqayyah meninggal, kemudian Nabi nikahkan Utsman dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Meninggal pula. Dan ketika meninggal dua-duanya, Nabi mengatakan, seandainya aku masih mempunyai putri, akan aku nikahkan dengan Utsman. Ucapan Nabi ini menunjukkan betapa mulianya Utsman. Dan betul, Utsman adalah manusia paling mulia di muka bumi ini. Nomor berapa? Nomor 3. Ini di luar para nabi, para rasul ya. Nomor 1 adalah Abu Bakar, nomor 2 Umar, Utsman nomor 3. Ya. Dan manusia semulia Utsman dicaci, dimaki, dihujat, dikafir-kafirkan bahkan. Dari sini keluar hukum bahwa kalau kita dicaci, dimaki, dihujat, dikafir-kafirkan, biasa. Utsman kurang apa? Ya. Tapi dicaci, dimaki, dihujat, dan Utsman akhirnya dibunuh. Yang mencaci maki, menjelek-jelekkan Utsman akhirnya berhasil membunuh Utsman. Ya. Nah, Nabi yang tidak memiliki anak laki-laki yang sampai menikah, apalagi beliau punya cucu dari anak laki-laki, maka disebut abtar. Kita tahu nasab itu ke ibu apa ke ayah? Tentu ke ayah. Nasab itu ke ayah. Oleh karena itu Hasan, Husain, anaknya Hasan, Husain, cucunya Hasan, Husain, itu nasabnya ke Rasulullah apa ke Ali bin Abi Thalib? Tentu Ali bin Abi Thalib, bukan ke Rasulullah. Kalau ke Rasulullah kan berarti Fatimah. Nasab itu ke ayah, bukan ke ibu. Ya. Maka bin itu pasti bin ayahnya, nggak mungkin bin ibunya. Mungkin antum sedikit aneh, kenapa ya? Bukankah dia pernah
di perut ibunya 9 bulan kira-kira, dan keluar dari perut ibunya. Mestinya lebih pantas dibinkan ke ibunya. Bin Fatimah misalnya, kan enggak, bin Ali bin Abi Thalib kan. Namanya bin itu terus ayah, kakek, buyut, ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, terus ke atas, laki semua, ayah semua. Barangkali ada yang merasa aneh, kenapa tidak ke ibu? Bukankah semua manusia itu keluar dari perut ibunya, dan pernah di perut ibunya itu 9 bulan, satu badan dengan ibunya 9 bulan. Kenapa malah ke ayahnya? Jawabannya mudah. Jawabannya mudah. Masih ingat? Betul, kita semua bersama ibu kita 9 bulan. Tapi kita bersama ayah kita berapa? Kita berada di badan ayah kita berapa tahun? Bertahun-tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 37 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun bersama ayah kita, berada di sulbi ayah kita. Kalau bersama ibu kita cuma 9 bulan, ya kan? Istilahnya nitip aja gitu. Istilahnya nitip 9 bulan, habis itu lahir. Kapan kita bersama ayah kita? Kapan? Kalau kita bersama ibu kita kan waktu di kandungan, ya. Kapan kita bersama ayah kita? Dari mulai ayah kita lahir, dari mulai ayah kita lahir sampai ayah kita mengeluarkan air mani ke rahim ibu kita. Kita pindah dari ayah ke ibu. Gitu. Kalau ayah kita mengeluarkan air maninya ke rahim ibu kita di usia 30 tahun, ya berarti kita bersama ayah kita 30 tahun. Kalau ayah kita mengeluarkan air maninya sehingga ke rahim ibu kita sehingga jadi kita di umur 40 tahun, berarti kita bersama ayah 40 tahun. Dan begitu seterusnya. Ya. Maka tidak mungkin kita bersama ayah cuma 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ya. 15 tahun mungkin, ya. 16 tahun mungkin, dan itu jarang sekali. Laki-laki umur 15 tahun nikah sangat jarang, ya. Perempuan banyak. Zaman dulu barangkali. Hari ini ya 20 tahun saja merasa terlalu dini, pernikahan dini. Ya, ada 25, ada 30. Ya, kalau kita anak pertama. Kalau kita anak ke-9, kita anak ke-11, ya insya Allah waktu ayah kita mengeluarkan air mani sehingga masuk ke rahim ibu kita, ya barangkali ayah kita di umur 45 tahun, 49 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 55 tahun. Kita bersama ayah, ya. Jadi seorang laki-laki itu dari dia lahir, di sulbinya ada calon anak-anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, seluruh manusia di jagat raya alam semesta pernah berkumpul jadi satu. Di mana? Pernah berkumpul jadi satu. Seluruh manusia di jagat raya alam semesta pernah berkumpul jadi satu. Di mana? Di mana? Di sulbinya ada. Di sulbinya ada. Gitu. Nggak ada yang tidak di situ. Saya, antum, dan siapapun pernah di situ. Disitulah Allah mengusap
Allah mengusap punggung Adam berapa kali? 2 kali. Allah mengusap punggung Adam 2 kali. Usapan pertama Allah mengatakan, inilah calon anak cucumu yang akan masuk surga. Setelah itu Allah mengusap sekali lagi dengan mengatakan, inilah calon anak cucumu yang akan masuk neraka. Jadi dari seluruh manusia masih disulbi Adam, ini Hawa belum diciptakan. Ya. Allah sudah menentukan, gitu ya. Dari sini barangkali kita sedikit paham kenapa manusia itu dinasabkan ke ayah, tidak ke ibu. Sementara menurut akal kita yang dangkal ini mengatakan sepertinya lebih pantas dinasabkan ke ibu, karena keluar dari rahim ibunya, dari perut ibunya. Ya, ternyata salah. Nah, kembali ke Abtar. Abtar adalah terputus. Orang yang tidak punya keturunan, oleh orang Arab sering disebut Abtar. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak punya anak laki-laki sampai dewasa, beliau dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, Abtar. Beliau diam. Rasulullah nggak jawab. Allah yang jawab. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Justru orang-orang yang menghina engkau ya Muhammad yang abtar, yang putus. Ya. Dan begitulah Nabi SAW ketika dicaci, dimaki, dihina, dihujat, nggak pernah balas. Dan sunnah kita seperti itu. Dicaci, dimaki, dihujat, dihabis-habisin, jangan balas. Itu sunnah Nabi SAW. Ya, beda dengan hujah. Cacian, makian, hujatan bukan hujah. Kalau hujah, ayo. Pendeta Nasrani Najran bawa hujah. Kalau Yesus itu anak Tuhan, anak Allah, diladeni oleh Nabi, hujah dengan hujah, dalil dengan dalil, argumen dengan argumen. Tapi kalau cacian, makian, hujatan, buat apa? Maka Nabi sering diolok-olok, Muhammad gila, Muhammad kemasukan jin, Muhammad itu cuman tukang syair. Nabi dia. Allah yang jawab. Wa ma sahibuka bimajnun. Sahibmu ini yang dimaksud Nabi Muhammad SAW tidak majnun, tidak gila, tidak kemasukan jin. Wa ma huwa biqauli syair. Dia bukan penyair. Allah yang balas, Nabi diam. Termasuk ketika beliau dicaci maki oleh Abu Lahab. Saat beliau dakwah secara terang-terangan pertama kali, dikumpulkanlah Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Abu Sufyan, paman-paman beliau, keluarga beliau, Bani Hashim dan seterusnya. Diawali dengan kalimat yang bagus. Saudara-saudara, seandainya aku sampaikan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada satu pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Dijawab oleh mereka serempak, percaya ya Muhammad. Kami belum pernah mendengar sekalipun engkau berbohong. Akhlak Nabi itu terkenal, terpuji, jujur, amanah, penyantun, pengasih, penyayang. Itu dari beliau kecil. Dikenal oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Walid bin Mughirah, Abu Sufyan, penduduk Mekah. Bahkan gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, itu disematkan oleh mereka sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul. Sebelum beliau umur 40 tahun. Ya. Nah, setelah itu Nabi berharap
Nabi berharap mudah-mudahan kali ini percaya. Maka beliau terus terang, yang tadi cuma seandainya. Kalau sekarang bukan seandainya, tapi benar. Aku adalah Nabi, aku adalah Rasul, aku diutus oleh Allah, aku diberi wahyu, aku mengajak kalian untuk menyembah Allah satu-satunya. Tinggalkan sembahan-sembahan kalian, Lata, Uzza, Hubal, Manat ini. Marah mereka, terutama Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau ya Muhammad, hanya untuk mendengarkan ocehanmu ini engkau mengundang kami kemari. Marah Abu Lahab. Dan itulah syubhat, itulah keyakinan. Walaupun salah, walaupun konyol, walaupun gak masuk akal, tapi kalau sudah berurat berakar dari kecil, sulit disembuhkan. Beda dengan syahwat, beda dengan berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, narkoba. Dinasehati, manggut-manggut, nggak marah, karena mereka merasa ini salah. Tapi menyembah ini, menyembah itu, meyakini Allah punya anak namanya Yesus dan seterusnya. Katanya roh-roh orang yang soleh, yang sudah mati, bisa menolong kita dari dalam kuburnya. Ketika dinasehati, nggak begitu, nih ayatnya, nih hadisnya, tidak mudah taubat, orang nggak merasa salah. Nah, disinilah setan iblis lebih menyukai syubhat daripada syahwat. Ya, sholat tapi sholatnya salah, keliru. Puasanya nggak bener. Solawat tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ini sangat disukai oleh iblis. Lebih suka dari zina, khamar, judi, membunuh, mencuri, dan seterusnya. Ya. Nabi diam. Dicaci maki oleh Abu Lahab seperti itu, Nabi diam. Enggak selang lama Allah yang jawab. Apa jawaban Allah? Tabbat yada abi lahab wa tab. Abu Lahab yang celaka. Bukan engkau ya Muhammad, Abu Lahab yang celaka. Ya. Saya selanaran, dia akan masuk neraka. Ya. Ini barangkali salah satu manusia yang disebut pasti masuk neraka, padahal masih hidup di muka bumi. Masih hidup di muka bumi, sudah dinyatakan oleh Allah, saya selanaran dzata lahab. Abu Lahab pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Dan disinilah mukjizat Al-Quran, disinilah kebenaran Al-Quran. Coba kalau Abu Lahab itu tidak ditutup matanya oleh Allah. Abu Lahab kan gak bodoh-bodoh amat, bahkan cerdas, pintar ya. Mestinya Abu Lahab untuk menghancurkan Rasulullah, menghancurkan Islam, menghancurkan Al-Quran, mudah sekali, udah masuk Islam aja. Habis turun surat Al-Lahab ini yang menyatakan bahwa Abu Lahab pasti akan masuk neraka, udah datang ke Rasulullah, ya Muhammad, saya mau bersyahadat masuk Islam. Hancur Rasulullah, hancur Al-Quran. Bocok baca syahadat masuk Islam, dinyatakan masuk neraka. Ya, hancur Allah dan Rasulnya kalau begitu, hancur Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah. Ya, orang masuk Islam atau tidak di tangan Allah. Hidayah bukan di tangan Rasulullah SAW, tapi di tangan Allah Rabbul Alamin. Ya, maka sampai akhir hayat Abu Lahab tidak masuk Islam. Padahal sekali lagi, kalau Abu Lahab pura-pura masuk Islam aja, hancur Nabi, hancur Islam, hancur Al-Quran. Kan tujuan utama Abu Jahal, Abu Lahab menghancurkan Nabi, menghancurkan Islam. Tidak sanggup. Padahal mudah sekali. Ya. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Allah tahu persis. Masih hidup bersama Nabi,
Ya, tetanggaan Nabi, bahkan ada hubungan darah dengan Nabi, paman, tapi sudah dinyatakan pasti masuk neraka. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Ini sedikit tentang abtar. Nah, orang yang melakukan perbuatan baik, makan, minum, menulis, nyelah motor, ngidupin komputer, buka pintu, dan seterusnya, kok tidak baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka abtar. Aynakisul barakati wa fi riwayatin bilhamdulillah, di riwayat lain alhamdulillah, ya. Keberkahannya berkurang, keberkahannya berkurang. Adapun yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan tanpa bismillah, dan itu ibadah mahdhah, maka kita juga tidak boleh pakai bismillah untuk ibadah mahdhah. Seperti kemarin kita bahas. Adakah contoh dari Rasul dan para sahabat sebelum azan baca bismillah? Enggak ada. Adakah contoh dari Rasul dan para sahabat sebelum qomat baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Tidak ada. Adakah contoh dari Rasul dan para sahabat sebelum sholat baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sholat. Adakah contoh? Tidak ada. Adakah contoh dari Rasul dan para sahabat sebelum wudu baca bismillah? Ada? Ada. Jadi ada yang tidak. Untuk ibadah mahdhah, wudu, tayamum, salat, melempar jumrah, mencium hajar aswad, sa'i, azan, qomat, ini kan ibadah mahdhah. Maka harus persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi mencontohkan dengan bismillah, seperti wudu tadi, seperti melempar jumrah, bismillah ya Allahu Akbar, begitu pula nyembelih, kita ikuti. Adapun yang Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, jangan bikin-bikin sendiri, jangan ngarang sendiri, jangan beda dari Rasul dan para sahabat, ya. Sekali lagi, membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim sebelum takbiratul ihram, sebelum azan, sebelum qomat, tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan, ya. Kebenaran tidak mungkin belum pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Manusia terbaik, manusia termulia, manusia yang sudah dijamin ampun, manusia yang sudah dijamin pasti masuk surga, ya. Wa kama katabaha Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini pun sebagaimana yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Menarik kisah ini. Fima dzakarallahu anhu, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman, lamma kataba ila Bilqis, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis, ratu di negeri Sabah, Yaman, ya. Saya bacakan kisahnya, menarik ini. Diawali dari kemarahan Nabi Sulaiman. Salah satu sifat pemimpin adalah marah. Maka presiden, raja, khalifah, amirul mukminin sekali-kali menampakkan marah, gitu ya. Seandainya Raja Salman atau MBS atau Erdogan atau Jokowi atau
Perdana Menteri Malaysia atau Presiden Mesir dan seterusnya, negara-negara Islam ini marah. Sekarang ini bagus. Sayang sekali mereka tidak marah. Ya, melihat kaum muslimin terutama wanita dan anak-anak dibantai habis-habisan sampai belasan ribu, bahkan kabarnya hampir 20.000 mati di tangan bangsa yang paling bejat di muka bumi ini, bangsa yang dicap oleh Al-Fatihah sebagai Al-Maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai oleh Allah, bangsa kera dan babi, kunu kiradatan khasiin, bangsa yang dulu membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bukan 1, 2, bukan 11, 12 Nabi yang dibunuh oleh mereka. Ya, sayang pemimpin-pemimpin muslim ini tidak marah. Coba kalau mereka marah, bagus sekali. Ya, ini luar biasa kelakuan mereka hari ini. Gak ada malu-malunya membantai wanita dan anak-anak. Seandainya para pemimpin-pemimpin muslim itu marah, luar biasa. Ya, kirimkan pasukan, kirimkan senjata, kirimkan jenderal, kirimkan bom. Jangan ngirim anak-anak ngaji. Anak-anak ngaji seperti kita nggak bisa apa-apa. Daftar sok-sokan pengen jihad, membantu kaum muslimin Palestina, mau berangkat. Ngapain? Di sana nggak butuh orang, orang sudah banyak. Butuh bom, butuh jenderal yang tahu tentang peperangan, strategi. Butuh pesawat tempur untuk menghabisi bangsa Al-Maghdubi alaihim. Ya. Nah, ini kemarahan Nabi Sulaiman. Saya bacakan. Wa tafaqqadat tayra. Nabi Sulaiman kehilangan burung. Burung apa? Burung hudhud. Faqala mali la ara hudhuda. Kenapa aku enggak melihat hudhud? Mungkin ini nama burung atau jenis burung, karena ada riwayat di Ibnu Katsir namanya al-anbar. Mungkin jenis burung ya. Apakah sekarang masih ada? Apa sudah punah? Am kana minal ghaibin. Apa enggak kelihatan? Apa emang enggak datang? Jadi mungkin beberapa hari sekali atau beberapa bulan sekali beliau mengumpulkan seluruh pasukan beliau yang bukan hanya terdiri dari manusia tapi hewan bahkan jin. Luar biasa, tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa sebesar beliau. Ya. Dan beliau sudah berdoa memohon kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikanlah aku kekuasaan ya Allah yang tidak pernah Engkau berikan kepada siapapun selain aku. Jadi kekuasaanku ini bisa menguasai jin, bisa berbicara dengan binatang dan seterusnya. Jangan Engkau berikan kepada siapapun selain aku. Dan ini permohonan beliau dan sudah dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW malam-malam salat diganggu oleh jin, diganggu oleh jin, Allah perlihatkan kepada Nabi jin tersebut. Maka jin itu aku cekik, kata Nabi, dan mengeluarkan air liur karena dicekik, cekik kencang oleh Nabi sehingga mengeluarkan air liur. Seolah aku masih merasakan dinginnya air liur si jin itu. Kemudian aku mau ikat di salah satu tiang masjid.
biar besok dimainin sama anak-anak. Kesel rupanya beliau. Tapi beliau batalkan. Beliau batalkan. Kenapa? Karena ingat doa Nabi Sulaiman tadi. Dan doa Nabi Sulaiman itu sudah dikabulkan oleh Allah. Artinya siapapun selain Nabi Sulaiman tidak boleh menguasai jin. Demi menghormati doa Nabi Sulaiman, maka dilepas lagi jin itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, manusia semulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berani menguasai jin, mengikat jin. Bagaimana hari ini cuman kiai, ulama mengaku punya 1000 jin, punya 3000 jin. Rasul saja nggak berani. Karena apa? Karena hanya Nabi Sulaiman yang boleh. Selain Nabi Sulaiman tidak boleh, haram. Nyuruh-nyuruh jin. Kan banyak sebagian dari kita kan punya jin, disuruh-suruh, suruh begini, suruh begitu. Antum kira seandainya itu ada yang suka diomongin orang-orang itu ya, yang jurik pocong, kuntilanak, apalagi wewe gombel, apalagi tuyul, apalagi itu apa coba kalau bukan jin? Itu semua jin. Ya, itu semua jin. Yang ngasih nama wewe gombel, kuntilanak, jurik pocong, yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih nama itu siapa? Ya kita manusia kan. Emang ada tulisannya ini wewe gombel, ada tulisannya, ada capnya gitu. Ini kuntilanak. Nggak ada yang ngasih nama manusia. Dikasih nama itu. Yang benar mereka semua adalah jin. Ya. Karena tidak ada yang hidup di jagat raya alam semesta ini selain tumbuhan dan hewan, tidak ada kecuali manusia, malaikat, satu lagi jin. Manusia, malaikat, jin. Loh, setan adalah sifat. Setan bukan zat tapi sifat. Yang sifat setan itu kadang menempel pada diri manusia, kadang menempel pada diri jin. Ayatnya jelas, minal jinnati wan nas. Bahwa setan itu kadang dari jenis manusia, kadang dari jenis jin. Ya. Am kana minal ghaibin, apa memang tidak kelihatan? Apa dia tidak hadir? Gitu. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Akan aku siksa dia, marah beliau. Marah Nabi Sulaiman karena ada rakyatnya, yaitu Hudhud, absen. Dan begitulah pemimpin, begitulah direktur, begitulah kepala sekolah, begitulah ketua yayasan, harus marah ketika ada bawahannya yang tidak disiplin. Nah, ini salah satu marah yang sunnah. Maka mengancam, la'u'adzibannahu 'adzaban syadida, akan aku siksa dengan siksa yang sangat keras. Aw la'adbahannahu, atau akan aku sembelih. Marah beliau. Aw la ya'tiyanni bisultanim mubin, kecuali dia punya alasan. Sultan mubin, alasannya jelas. Kalau dia nggak punya alasan, malas-malesan, telat, ketiduran, segala macam, akan aku siksa, akan aku sembelih. Famakatha ghairu ba'idin, tidak selang lama dia datang. Hudhud datang dan mengatakan, faqala ahadtu bima lam tuhid bihi, aku mengetahui apa yang Anda tidak ketahui, wahai Nabi Sulaiman. Dari sini kita tahu bahwa mengetahui fikul waqi' itu tidak harus langsung, bisa didapat dari yang lebih rendah. Ini kan fikul waqi'. Yang akan disampaikan oleh burung hudhud ini fikul waqi', kejadian yang terjadi.
di muka bumi ini. Karena hari ini ada subhat, sebagian saudara-saudara kita mengatakan ustadz itu, ulama itu harus tahu fikul waqi'. Maksudnya harus tahu bagaimana kaum muslimin di Mesir keadaannya, bagaimana di Saudi bagaimana keadaannya, di Malaysia, di Indonesia bagaimana keadaannya. Ini subhat, ini keliru. Ya. Lihat Nabi Sulaiman nggak tahu. Ya. Dikasih Hudhud yang tahu. Wajituka min Saba'in, aku membawa kabar dari negeri Saba. Binaba'in yakin, dengan khabar yang yakin, yang aku lihat sendiri, yang tidak samar. Inni wajadtu imra'atan, aku mendapati seorang wanita. Siapa tadi? Bilqis, tamlikuhum, menguasai Saba, berkuasa di Saba, dia pemimpin. Wa utiyat min kulli syai', dia wanita itu diberi segala sesuatu, artinya makmur, kaya raya, hebat negerinya. Walaha arsyun azim, dan dia punya arsy, singgasana yang azim, yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams, aku mendapati dia dan rakyatnya bersujud menyembah matahari, lisyams, ya. Min dunillah, selain Allah. Bisa selain Allah, bukan Allah. Seandainya selain Allah, artinya mereka menyembah Allah juga, menyembah matahari juga. Surga apa neraka? Surga apa neraka? Neraka. Walaupun menyembah Allah. Hari Jumat menyembah Allah, Sabtunya menyembah matahari. Hari Ahadnya menyembah Allah, Seninnya menyembah matahari misalnya. Atau sebulan menyembah Allah, sehari menyembah matahari. Sebulan lagi menyembah Allah, sehari menyembah matahari. Surga apa neraka? Neraka. Kekal di dalamnya. Walaupun dia menyembah Allah, memuji-muji Allah, tapi menyembah matahari pula. Syirik. Hakikat syirik itu seperti itu. Bukan anti Allah, benci Allah, nggak mau menyembah Allah, keliru. Dia menyembah Allah, dia cinta kepada Allah, dia membesarkan Allah. Bersamaan dengan itu, dia membesarkan berhala. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau ada pertanyaan, apakah Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah? Apakah Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah? Cinta. Al-Quran yang menjadi saksi. Kata Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada berhala-berhala itu. Lata Uzzahu, bal mana cinta sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah, tapi kecintaan Abu Jahal, Abu Lahab kepada Allah percuma, tetap kekal di neraka. Kenapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga cinta kepada berhala. Oleh karena itu yang benar, kita hanya cinta kepada Allah. Kita tidak punya perasaan cinta sedikit pun terhadap berhala, dukun, jimat, kuburan keramat, apalagi wafak, hizub, segala macam. Hancurkan. Baru sah tauhid kita. Namanya juga tauhid. Tauhid kan esa, satu, artinya hanya Allah satu-satunya. Maka nggak ada kuburan keramat, nggak ada dukun, nggak ada jimat, nggak ada keris, nggak ada berhala. Yang ada cuma Allah satu-satunya. Ya. Inilah penyakit sebagian saudara-saudara kita. Salat, puasa, bahkan haji, umroh, tapi masih percaya sama dukun, masih punya jimat, kadang datang ke kuburan keramat. Ini penyakit, ini syirik. Walaupun setahun sekali, bahkan walaupun seumur hidup sekali, tidak boleh, sedikit pun tidak boleh. Namanya tauhid.
wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah. Kata Hudhud, aku dapati si Bilqis dan rakyatnya bersujud menyembah matahari selain Allah. Wa zayyana lahumus syaitan, syaitan itu menghiasi baik perbuatan mereka. Maka orang menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah Yesus, menyembah Siddhartha Gautama dan seterusnya, merasa salah apa merasa benar? Merasa benar. Merasa benar, mendatangi kuburan keramat, dukun, jimat, merasa benar. Itulah subhat, sangat disukai oleh iblis. Yang merasa salah siapa? Yang merasa salah siapa? Pelacur, germo, pengedar narkoba, koruptor, penjudi, pemabuk, baru mereka merasa salah. Maka dinasihati, mereka manggut-manggut. Orang merasa salah. Tapi yang mendatangi kuburan-kuburan para wali, kuburan keramat, beranggapan bahwa kuburan mendatangkan berkah, kita nasihati, nggak ada berkahnya Pak. Berkah itu ada di masjid, ada di telapak kaki ibu, ada dengan nyuapin ibu, dan marah dia. Marah dia. Karena syubhat. Mereka yakin, dengan seyakin-yakinnya, kuburan orang-orang soleh mendatangkan berkah. Kuburan orang-orang baik itu ada sesuatu. Ya. Padahal Nabi SAW tidak pernah menunjuk kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Tidak pernah ditunjuk oleh Nabi, ini kuburannya di sini ya, sahabat. Wahai para sahabatku, jangan lupa datangi ini kubur-kubur para nabi, mengandung berkah. Nggak ada. Kenapa? Karena kubur para nabi nggak ada berkahnya. Apalagi cuman wali, cuman ustaz. Yang berkah adalah di masjid. Dengan tawaf, sa'i, baca Al-Quran, sedekah, jihad, itulah berkah. Adapun kuburan tidak ada keberkahan. Jika kuburan ada keberkahan, pasti Rasulullah sudah disuruh oleh Allah, Muhammad, sampaikan kepada umatmu, Nabi Adam kuburannya di sini, Nabi Ibrahim kuburannya di sini, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub kuburannya di sini. Ayo datangi rame-rame supaya mendatangkan berkah. Enggak ada satupun. Satu-satunya Nabi yang kuburannya ketahuan cuman 124.000 Nabi, nggak ada yang kuburannya ketahuan, semuanya dirahasiakan oleh Allah. Satu-satunya Nabi yang kuburannya kelihatan ketahuan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu beliau sadar bahwa kuburanku akan diketahui oleh kaum muslimin. Maka jauh hari beliau memohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri 'idan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku ini sebagai 'id yang didatangi berulang-ulang dan disembah. Ya. Karena beliau sadar berapa banyak umatnya nanti di akhir zaman yang akan bodoh mengira bahwa kubur mendatangkan berkah. Ya. Dan insya Allah antum tahu, begitu Nabi wafat, ada yang bisa ziarah ke makam Nabi? Nggak ada. Kecuali Abu Bakar, kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, kecuali Muhammad bin Abu Bakar, kecuali Aisyah. Adapun Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, dan ribuan sahabat tidak bisa berziarah ke kubur Nabi. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi dikubur di kamarnya Aisyah. Mana mungkin bisa main nyelonong masuk ke kamar Aisyah? Ya nggak bisa. Kalau begitu Allah menghalangi keberkahan dong. Para sahabat tidak bisa mendapatkan keberkahan dari makam Nabi. Ya, emang nggak ada berkah. Yang ada berkah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu pun harus dengan
ibadah. Ketika kita jauh-jauh ke Masjidil Haram, duduk, ya, berbaring, nyantai, nggak sholat, nggak baca Al-Quran, nggak tawaf, nggak sa'i, dapat berkah? Ya nggak dapat. Nggak dapat. Harus dengan ibadah. Fasaddahum anis sabil. Setan iblis telah menghalangi mereka dari jalan Allah, fahum la yahtadun, mereka tidak mendapatkan hidayah. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah yang mengeluarkan yang sembunyi di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak nampak? Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mubah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Qala sananduru asadaqta am kunta minal kadhibin. Sulaiman mengatakan, akan aku lihat apakah yang engkau ucapkan itu benar apa bohong, wahai Hudhud. Idhab bi kitabi hada, bawalah suratku ini, fa'alkih ilaihim, sampaikan kepada mereka, Ratu Bilqis itu. Thumma tawalla anhum fandur, setelah itu engkau sembunyi, lihat, perhatikan. Fandur mada yarji'un, mereka ngomong apa, gitu ya. Jadi setelah engkau lemparkan surat ini, jangan langsung pergi, lihat dari kejauhan, mereka komentarnya apa. Qalat ya ayyuhal mala'u, setelah membaca surat itu, si Bilqis mengatakan kepada para pembesar-pembesarnya, wahai al-mala', mungkin para menteri, pembantunya, inni ulkiya ilayya kitabun, telah datang kepadaku satu surat, kitabun karim, kitab yang mulia. Innahu min Sulaiman, bahwa kitab itu, surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini satu-satunya ayat yang di pertengahan surat yang ada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Selain ini tidak ada, semuanya di awal. Seperti yang kita bahas kemarin, awal surat Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, awal surat Al-Baqarah ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Awal surah Ali Imran ayat pertama surat Ali Imran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu seterusnya, kecuali apa kemarin? At-Taubah atau Al-Bara'ah. Satu-satunya surat yang ayat pertamanya bukan bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang di pertengahan surat hanya ini, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alla ta'lu alayya,
isi suratnya setelah Bismillahirrahmanirrahim, bahwa engkau jangan merasa tinggi di atas aku. Karena beliau Nabi. Nggak ada manusia selevel dengan Nabi, apalagi lebih tinggi dari Nabi. Mau raja, mau presiden, mau apapun, pasti di bawah Nabi. Waktuni muslimin, datanglah kepadaku dengan berserah diri atau masuk Islam, Muslim. Ya, begitulah raja, begitulah penguasa, harus dipakai untuk dakwah. Nah, ini kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dipakai oleh beliau untuk berdakwah, mengajak si Bilqis yang kafir ini supaya masuk Islam, supaya tidak kekal di neraka. Kalau si Bilqis tidak mau masuk Islam, jelas kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Qalat ya ayyuhal mala'u, si Bilqis musyawarah dengan pembesar-pembesarnya, wahai malak, aftuni fi amri, gimana ini? Berikanlah fatwa kepadaku dalam masalah ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhaduni. Aku tidak akan mengambil keputusan sebelum kalian memberikan fatwa. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Ini jawab para pembesar Bilqis, bahwa kami punya kekuatan, kami punya peralatan perang, ba'sin syadid. Kenapa mesti takut? Kira-kira begitu. Mereka berarti belum tahu siapa Nabi Sulaiman. Kalau mereka tahu tentu takut, nggak akan bicara seperti ini. Wal amru ilaik, tapi keputusan ada di tangan Anda. Fanduri madza ta'murin. Kami siap melaksanakan perintah Anda. Ya. Dan seterusnya panjang ya, sampai si Bilqis masuk Islam. Ya. Ya. Kita